Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul konsep, transaksi, dan laporan mata uang asing. Ya, itu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, dosen pengampu Bapak Rudi. Saya Sinaga akan menjelaskan konsep dasar terlebih dahulu. Yang pertama ada hubungan ekonomi internasional, jadi tidak ada negara yang tidak berhubungan dengan negara lain. Hubungan ini melalui jalur perdagangan seperti impor-ekspor, yaitu pasti berhubungan dengan keuangan. Yang kedua ada pasar valuta asing. Ini diperlukan untuk transaksi internasional dan menentukan harga barang atau jasa menggunakan kurs. Jadi mata uang asing itu ada juga di perusahaan dan ada juga mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang yang digunakan di lingkungan ekonomi utama operasi perusahaan. Contohnya perusahaan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan. Mata uang lain selain rupiah adalah mata uang asing. Jadi dampak dari semua yang sudah saya sebutkan dari konsep dasar itu, penggunaan mata uang berbeda menimbulkan masalah terkait penurunan nilai tukar dalam pencatatan laporan keuangan. Bagian kedua, di sini saya akan menjelaskan apa itu transaksi mata uang asing dan risikonya. Transaksi mata uang asing atau foreign exchange transaction adalah transaksi yang didominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing. Transaksi ini timbul dari pertama, pembelian atau penjualan barang atau jasa yang harganya dalam mata uang asing. Yang kedua ada pinjaman atau utang atau piutang dalam mata uang asing. Yang ketiga ada pembelian atau penjualan aset atau penyelesaian keajaiban dalam mata uang asing. Jadi risiko nilai tukar itu yang pertama ada pergerakan nilai tukar dapat menimbulkan kerugian. Jadi kita harus melindungi nilai atau hedging, strategi perlindungan atas aset atau transaksi untuk membatasi kerugian investasi atau risiko transaksi. Mirip kebijakan asuransi teman-teman. Selanjutnya ada konsep nilai tukar exchange rate. Definisinya rasio antara satuan mata uang dengan mata uang lainnya pada saat tertentu. Yang pertama ada kurs langsung atau direct exchange. Banyaknya unit mata uang yang lokal rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Yang kedua ada rumus DR nilai setara rupiah PCR coefficient unit. Yang kedua ada kurs tidak langsung atau direct exchange. Yang pertama banyaknya unit mata uang asing yang bisa diperoleh dengan satu rupiah dikembalikan dengan kurs langsung. Rumus YRS jauhnya setara rupiah. Yang ketiga ada menguatnya rupiah. Penurunan kurs langsung artinya lebih sedikit rupiah diperlukan untuk satu unit mata uang asing. Yang ketiga ada melemah yang keempat ada melemahnya rupiah. Peningkatan kurs langsung artinya lebih banyak modal diperlukan untuk satu unit mata uang asing. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis nilai tukar lainnya. Yang pertama, ada jenis nilai tukar yang mengambang, yaitu mencerminkan daya beli di pasar dunia. Yang kedua, yaitu ada jenis nilai tukar tetap, yaitu ditetapkan oleh pemerintah untuk pengendalian inflasi. Yang ketiga, yaitu ada cruise spot, yaitu nilai tukar yang berlaku pada saat-saat tertentu, yaitu dapat berubah dalam setiap waktunya. Yang keempat yaitu ada current rate, yaitu dengan nilai tukar yang digunakan saat transaksi atau tanggal neraca. Selanjutnya yaitu historical rate, yaitu kurs yang berlaku saat suatu transaksi atau kejadian berlangsung. Sini ilustrasi impor. Pada tanggal 1 Oktober 2019, PT ABC melakukan pembelian barang yang dilakukan secara kredit dari Tokyo Industri sebesar 2 juta yen atau seharga 160 juta rupiah. Kemudian PT ABC menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020. Kurs tunai langsung untuk nilai setara dolar US dari 1 yen adalah sebagai berikut. Pada tanggal transaksi yaitu 1 Oktober 80 rupiah, kemudian pada tanggal neraca 31 Desember 2020 adalah 90 rupiah. Kemudian pada tanggal pelunasan yaitu 1 April 2020 adalah 86 rupiah. Di sini dinyatakan
ditanyakan, buatlah jurnal dan juga hitungannya. Jika kontrak pembelian dinyatakan dalam dolar, maka Tokyo Industri yang akan menanggung resiko kurs mata uang asing. Jika transaksi dinyatakan dalam yen, maka PT ABC menghadapi kemungkinan yang akan terjadi antara memperoleh keuntungan dan juga kerugian. Jika pencatatan dalam yen pada tanggal 1 Oktober yaitu pembelian, maka akunnya dituliskan persediaan pada utang usaha, di mana persediaan 160 juta di debit dan juga utang usaha 160 juta di kredit. Angka tersebut didapatkan kurs tunai pada harga Rp80 dikalikan 2 juta yen, maka hasilnya sebesar 160 juta. Kemudian pada tanggal neraca 31 Desember 2019 sebesar 20 juta. Pada tanggal 31 Desember terjadi kenaikan kurs yaitu 90 juta Rp90 dikurangi Rp80 pada tanggal neraca sehingga didapatkan selisihnya Rp10. Rp10 tersebut kemudian dikalikan dengan kurs yen sebesar 2 juta sehingga hasilnya adalah 20 juta. Yang kemudian dijurnalkan utang usaha pada rugi transaksi mata uang asing, di mana utang usaha di debit bernilai 20 juta dan juga rugi transaksi bernilai kredit sebesar 20 juta. Kemudian terdapat penyesuaian utang atau kurs turun Rp90 dikurangi Rp86 pada tanggal pelunasan, sehingga selisih dari nilai tersebut adalah Rp4 yang dikalikan dengan 2 juta yen sehingga mendapatkan nilai sebesar 8 juta rupiah. Jurnalnya yaitu utang usaha di debit sebesar 8 juta pada rugi transaksi mata uang asing, di kredit sebesar 8 juta. Sehingga didapatkan pelunasan utang usaha senilai 172 juta. Pada pembelian mata uang asing untuk pelunasan biaya pembelian itu, angka 172 juta adalah nilai dari pada tanggal pelunasan yaitu Rp86 dikalikan dengan 2 juta. Sehingga total utang usaha yang akan dilunasi yaitu senilai 160 juta pada tanggal pembelian ditambah 20 juta pada tanggal neraca yaitu bagian rugi kurs dan dikurangi 8 juta pada bagian penyesuaian utang atau kurs turun, sehingga hasil yang didapatkan adalah 172 juta. Kemudian terdapat ilustrasi kasus ekspor. PT Badi Trading Export mainan anak-anak ke Inggris. Nilai invoice adalah 20.000 US dollar. Current rate US dollarnya 1 rupiah adalah 1 dolar adalah 9.000 rupiah. Transaksi dalam mata uang dolar Amerika. Maka jurnal yang dicatat adalah untuk nomor 1 pada bagian jurnal penjualan ekspor adalah piutang ekspor di debit terhadap penjualan ekspor di kredit senilai 180 juta. Karena nilai invoice-nya bernilai 20 dolar dikalikan 9.000 rupiah sama dengan 180 juta.
Kemudian di sini terdapat asumsi bahwa pelunasan diterima pada tahun yang sama. Kurs pada saat pelunasan 1 US dollar itu sama dengan 8.900. Kemudian terdapat penurunan harga kurs atau rugi, yaitu Rp9.000 dikurangi 8.900. Sehingga terdapat selisih 100 perak yang kemudian dikalikan dengan 2 juta US dollar, sehingga kas yang diterima adalah 178 juta. Sehingga jurnal penerimaan piutang adalah bank di debit sebesar 180 juta ditambah rugi selisih kurs senilai 2 juta di debit terhadap piutang ekspor senilai 180 juta di kredit. Terima kasih.